sesi bahasan karya dari Shion Miura yang berjudul Merakit Kapal, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siska Rahmawati sebagai perwakilan presentator dari kelompok 4, ditemani dengan kedua teman saya, yaitu Dear Saida Damanik dan Fatia Wijayanti. Baik, berikut adalah daftar isi yang akan kami gunakan dalam video ini. Berikut adalah informasi buku yang telah dipilih oleh kelompok kami. Buku Merakit Kapal merupakan karya dari Shion Miura. Dalam bahasa Jepang, buku ini memiliki judul Fune wo Amu, yang diterbitkan pada tahun 2011. Kemudian, terdapat penerjemah Indonesia, yaitu Ninuk Sulistiawati. Dalam bahasa Indonesia, buku ini memiliki judul Merakit Kapal. Selanjutnya adalah rangkuman cerita dari buku Merakit Kapal. Sejak SMP, Kohei Araki telah menjadi seorang maniak kamus. Semangatnya yang menggebu-gebu mengantarkannya untuk menyusun sebuah kamus berjudul Daitoukai. Walaupun gigih, Araki harus mundur dari proyek penyusunan kamus Daitoukai dan mencari pengganti dirinya. Melalui rekannya, yaitu Nishioka, Araki bertemu dengan Mitsuya Majime yang kemudian menjadi penggantinya di redaksi kamus. Meski penerbitan kamus Daitoukai harus melewati berbagai tantangan, berkat kegigihan Majime dan kawan-kawan, kamus Daitoukai akhirnya berhasil diterbitkan. Buku karya Shion Miura berjudul Merakit Kapal terbit pada tahun 2011, di mana di tahun tersebut Jepang diguncang oleh peristiwa gempa bumi besar disertai tsunami yang melanda daerah Tohoku. Tidak hanya mengakibatkan hancurnya infrastruktur serta jatuhnya ribuan korban, bencana gempa dan tsunami yang dialami Jepang ini tentunya juga berdampak jangka panjang pada sektor perekonomian Jepang. Banyak perusahaan mengalami kesulitan ekonomi selama beberapa tahun pasca gempa. Sebagai efek dari peristiwa ini pula, banyak kalangan penulis yang menuliskan tentang proses bangkitnya masyarakat Jepang dari tragedi gempa, serta menceritakan tantangan-tantangan yang mereka hadapi setelahnya. Tak terkecuali dalam buku ini khususnya, menceritakan bagaimana redaksi kamus dan redaksi-redaksi lainnya di perusahaan penerbitan harus memikirkan cara untuk bangkit secepatnya dari jeratan masalah finansial. Meski dalam novel tidak dijelaskan latar waktu pastinya, namun dalam adaptasi filmnya, ada kemungkinan cerita ini berlatar belakang antara tahun 1995 hingga awal-awal tahun 2000-an, karena ditunjukkan belum ada keberadaan smartphone atau alat-alat canggih lainnya. Bila ditarik benang merah antara kondisi ketika novel ini diterbitkan, yaitu pada tahun 2011, dengan latar belakang tahun dalam cerita Merakit Kapal, yaitu di tahun 1995, pada kedua tahun tersebut, Jepang tengah mengalami kondisi yang serupa. Di mana pada tahun 2000-an, kemungkinan Jepang masih dipengaruhi oleh efek gempa bumi besar Hansing di Kobe yang terjadi pada tanggal 17 Januari tahun 1995. Namun, bukan hanya Kobe yang kena efeknya, tetapi keseluruhan Jepang mengalami kerugian sebesar 10 triliun yen, yaitu sebesar 2,5% dari GDP Jepang pada saat itu. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi. Resesi ekonomi yang menghantam Jepang pada tahun 90-an cukup sering disinggung dalam novel ini. Banyak perusahaan di Jepang yang bangkrut di kala itu. Kesulitan di bidang ekonomi ini memaksa perusahaan skala kecil hingga besar untuk tetap bertahan dengan berbagai cara yang dilakukan. Dalam novel ini menyinggung isu sosial tersebut, di mana penerbit Genbu lebih mementingkan sektor lain yang dapat menambah keuntungan dengan cepat daripada harus mendukung pembuatan kamus Daitoukai yang memakan waktu serta biaya yang besar. Tahap pembuatan kamus membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk akhirnya bisa diterbitkan ke masyarakat. Memasukkan kata-kata baru ke dalam kamus membutuhkan pertimbangan yang matang, sehingga harus mengerahkan banyak tenaga untuk meneliti kata per kata. Selain itu, membutuhkan banyak dana untuk menambahkan satu kata ke dalam kamus. Seiring berkembangnya teknologi, manusia juga ikut berkembang, entah selera berpakaian, hingga kata-kata serapan yang populer diucapkan di zaman tersebut. Oleh karena itu, pergantian dari tahun 90-an menuju tahun 2000-an menjadi salah satu faktor mengapa di dalam novel banyak membahas penambahan kata asing yang harus dimuat ke dalam kamus revisi. Di sisi lain, seperti yang sudah disinggung, adanya resesi juga menjadi penghambat penambahan kata-kata yang lahir karena modernisasi. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami.